Gunung Ciremai merupakan sebuah tonggak bagaimana perputaran kehidupan di wilayah Kabupaten Kuningan akan tercipta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke alam, kembali ke Gunung Ciremai. Bagaimana kiprahnya seorang kepala desa bisa membangun dan juga bisa memberikan sebuah kontribusi baik pemerintah maupun masyarakat desa. Pak, kalau boleh tahu, rencana apa nih yang tengah digarap oleh Desa Cisantana terkait dengan kembali ke alam? Kalau Cisantana ini memang berbatasan langsung dengan kawasan Taman Nasional Gunung Ciremai. Namun secara kawasan Taman Nasional juga itu ada di wilayah administratif Desa Cisantana. Artinya kami di pemerintahan desa ada tanggung jawab membangun sebuah ekosistem yang baik, konservasi yang baik. Nah, inilah PR kami, baik pemerintah, masyarakat punya tanggung jawab secara bersama di dalam membangun sebuah konsep lingkungan yang berwawasan, tentunya menjadi sebuah hutan yang lestari, yang baik, yang bermanfaat dan bernilai ekonomi. Jadi ini sebenarnya feedback lagi ke belakang. Dulu saya masih kecil ini kan memang Palutungan ini di setiap titik ini penuh dengan pohon kasemek. Jadi kasemek ini, nah ini kasemek yang menarik. Jadi kalau yang buahnya matang ini kan semua orang boleh ngambil, bebas ya. Bebas. Bahkan burung-burung datang. Kemudian, pokoknya indah. Ada keindahan yang saya pikir ini yang hilang, sesuatu yang hilang dari bumi Cisantana khususnya di Palutungan. Nah, kasemek ini juga bernilai ekonomi tinggi, sehingga saya pikir kalau tanaman lokal ini diangkat kembali di pinggir-pinggir jalan, dari bahu jalan sampai ke atas ini bisa panen bersama, bahkan menjadi daya tarik wisata tidak hanya bagi lokal ataupun dari luar juga akan sangat menarik. Jadi selain ada budidaya, keindahannya juga yang menarik adalah panen bersama masyarakat. Menarik. Puruluk oncang. Itu jadi dari tanaman bawang daun diolah sehingga menjadi sebuah kreasi makanan yang unik, yang kalau kita pakai nasi saja pakai itu luar biasa enak. Nah, banyak lagi dari mulai susunya, kemudian hal-hal yang lain, gemblong dan sebagainya. Ini saya pikir inilah kreativitas. Selain Cisantana juga punya komunitas UMKM Cisantana Juara yang tergabung di para pelaku usaha ini, ekonomi mikro, tergabung di komunitas. Ada juga yang memang belum. Jadi semuanya berkembang sesuai dinamika pertumbuhan zaman sekarang. Cisantana sendiri sudah punya berapa banyak lokasi-lokasi? Sapi ini di Cisantana kalau terakhir data populasi 2.300 ekor. Kalau betul. Okay. Kalau susunya sendiri hampir 35% kecamatan Ciugur itu disuplai dari Cisantana. Nah, sapi memang ada banyakan kami di sapi perah. Ada juga memang sapi pedaging. Nah, ini yang salah satu upaya yang dilakukan, ada sinergi yang kemarin mungkin ada penanaman pohon bersama Pak Sekjen dan beberapa dirjen sama Pak PJ Bupati. Ini pupuknya mengambil dari olahan pupuk organik yang diolah dari kotoran hewan tadi. Betul. Jadi inilah kolaborasi yang dibangun, yang saat ini kami upayakan untuk penanganan kotoran hewan sehingga bernilai ekonomi dan menjadi kemanfaatan bagi semua orang. Di Cisantana kami mempunyai 3 perencanaan. Salah satu ada gerbang retribusi tiket. Kemudian, nah ini yang menarik nih, gerbang retribusi tiket ini kalau saya ulas. Jadi dari semua kunjungan wisata, anggaplah 1 juta kunjungan, dengan angka Rp3.500 saja, ini berarti 3,5 M. PAD ya? Jadi ada PAD bagi kabupaten karena itu diakses jalan kabupaten. Kemudian ada untuk jasa pengelolaan, sama ada nilai pemberdayaan masyarakat. Jadi setiap pengunjung ini akan mendapatkan souvenir yang diolah oleh masyarakat. Tentu ada uang rupiah yang akan kembali ke masyarakat. Ini juga uang beredar. Ada yang kedua, ini yang menarik. Kalau dikaitkan dengan pariwisata, kami akan membangun mini soccer. Mini soccer dengan beberapa fasilitas, ada fitnessnya, karaoke-nya, tempat
bersantainya, kopi shop dan sebagainya. Nah ini yang menarik, selain bernilai ekonomi untuk sewa, tapi juga bisa mengakomodir masyarakat di Santana, penggiat olahraga sehingga generasi muda ini bangkit. Ekonomi masyarakat ataupun baik pemuda, masa, semua elemennya akan tergabung. Bicara olahraga karena sifatnya umum. Kemudian yang ketiga ini ada rencana pembangunan pasar wisata Desa Cisantana yang ada di Palitungan. Sehingga itu mengakomodir juga para pelaku UMKM, parkirnya juga bisa dikelola, kekumuhannya juga akan dibuang. Termasuk kami merencanakan di sana juga dikolaborasi dengan nanti ada balai klinik atau kesehatan desa wisata. Sehingga mengakomodir tidak hanya bicara pengunjung tapi lokal juga. Nah ini yang menarik sama pusat informasi wisata nanti dan masyarakat. Center ya Pak? Center. Nah ini semuanya memang di dalam tahap perencanaan, secara desain sudah ada. Nah tapi lupa ada satu lagi Pak, kami juga di pemerintahan desa bekerja sama membangun PKS dengan Yayasan Rumah Tinjau Laut, gitu di dalam narkoba ya, rehabilitasi narkoba. Betul. Ya. Nah rencananya dalam waktu dekat, mungkin di bulan Juni ini sudah mulai ada tahapan proses pembangunan di tanah kas desa, ada di bawah, di samping galeri Cekas. Nah ini yang menarik karena kami juga berperan sebagai desa bersinar, bersinarkoba. Ya. Ini ada tanggung jawab moral juga bagaimana kami di Pemdes menyelamatkan generasi bangsa ini untuk bersih dari narkoba, konsen di dalam pembangunan sehingga semuanya berdaya. Oke. Gimana peran pemerintah terhadap rencana yang akan dibangun oleh Bapak, dukungannya? Sejauh ini kami juga menyambut baik. Pertama memang kami di Pemdes jujur saja membangun komunikasi ini tidak hanya dengan Pemda, kemudian dengan pihak ketiga juga semua stakeholder terkait ini kami coba ajak komunikasi. Karena tentu di dalam membangun baik dukungan secara kebijakan ataupun perizinan dan segala hal ini semuanya tersangkut, terkait semua, termasuk pembiayaan. Nah ini salah satu saya pikir semuanya kami ucapkan terima kasih baik ke pemerintahan kabupaten, ke Pak PJ Bupati, Pak Sekda, seluruh jajaran termasuk almarhum Pak Bupati yang Pak Acep. Beliau juga berjasa juga kepada tanah Cisantana ini. Pesan yang sangat kami harapkan adalah dari pemerintahan desa bahwa pembangunan ini tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah saja, tetapi seluruh masyarakat yang ada di dalamnya, daerah juga ada, pemerintahan pusat, semuanya harus ikut ambil bagian. Ingin Cisantana ini menjadi bumi yang makmur, baldatun thayyibatun warabun ghafur, sehingga punya kemandirian ekonomi, masyarakat juga sejahtera, mereka tidak pusing lagi dengan hal-hal yang sifatnya ekonomi, tapi ekonomi bisa datang langsung ke Cisantana. Alam telah memberikan kebermanfaatan bagi pada manusia. Gunung Ciremai merupakan sebuah tonggak bagaimana perputaran kehidupan di wilayah Kabupaten Kuningan akan tercipta. Cisantana merupakan kolaborasi dari kegiatan ekonomi, wisata, edukasi, dan juga pelestarian alam. Untuk itu, jangan pernah lupakan sejarah, jangan pernah lupakan alam, karena dengan kita menyayangi alam, tentu alam pun akan menyayangi kita. Gitu kan, Kak? Tuh, baik, terima kasih waktunya. Siap. Mudah-mudahan sehat terus. Amin. Ya. Siap.